Sampai sini tanya ke daerah. Itu memang ada sentilan psikologi sendiri. Nomor 25 dapat menyebutkan sedikit dua macam alat komunikasi tradisional dan modern. Apalagi anak sekarang sudah memilih HP Android ya. Tinggal kakak saya saja bertujuh gunakan HP ya secara terhormat. Karena ada banyak hal di dalam HP itu ya amoran. Nomor 26 dapat menyebutkan organ tubuh. Itu sudah lewat permainan tadi dalam bentuk lagu dan lain sebagainya. 27 dapat menyebutkan gerakan dasar olahraga. Sasaran anak kelas 1 itu olahraga kakak guru olahraga sudah berkumpul di dalam. Kira-kira anak kelas 1 sasaran olahraga dasarnya itu apa? Lari, lempar. Nah kalau lempar cuma bola kasti, cara menangkap bola lambung, cara menangkap bola dilempar rata, dan cara menangkap bola dilempar arah mendatar lebih rendah setinggi 10 cm dari kaki. Kaki keterampilan menangkap lambung rata dan bawah. Ya. Sampai dengan gerak jalan yang mengarah pada pembentukan disiplin. Hadap kiri, hadap kanan, PBB-nya yang dasar ini. Berikut 28 dapat melipat selimut dan merapikan tempat tidur. Sering anak-anak kita kan bangun dari bangun, kau kain sana, bantal sana, ini sana, itu urusan mama kakak. Atau pulang sekolah buka pakaian, lempar, itu urusan mama, urusan kakak. Dan bagaimana? Sesekali kakak pergi bertamu di rumah anak itu. Pagi-pagi mengecek. Saya biasa jam 5 bangun. Mengapa siswa ke sekolah sering terlambat? Kakak sebagai guru BK, saya kebetulan di SPG guru BK. Anak yang sering terlambat, 3 sering terlambat. Saya jam 4 saya bangun, 4:30 saya sudah ada di depan rumah. Saya panggil orang tuanya, kecil sudah bangun belum? Oh belum. Nah, saya kasih keterangan sebagai guru BK. Anak ini sering terlambat, Bapak. Mengapa banyak terlambat? Karena anak ini bangun pas matahari terbit. Yaitu pengorbanan kita sebagai guru untuk mengecek. Sambil itu mengetahui apakah anak itu merapikan ini pakaian, selimut yang dia bangun pagi. Kita mengingatkan ke laki. Nomor 29 selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan pribadi. Ada yang siaga kita mengenakan kostum pramuka itu baju terluar. Mereka tidak isi dalam nanti di penggalan. Memang orang punya desain pakaian itu baju terluar. Bajunya kancing hanya setengah saja, tidak kancing sampai ke bawah. Karena itu baju siaga kita punya itu kita pesan khusus sesuai aturan nasional. Yang gobu pakai kancing itu sini, jadi sampai ke bawah. Yang ke bawah itu masuk ranah penggalan. Dan ada bis di sini yang baru, yang sekarang pakai. Ya, putri mungkin sudah bisa menggunakan rok celana. Dia dari depan rok, dia dari belakang celana, rok celana. Lebih praktis daripada pakai rok dan suruh duduk, ya, dan kita sopan bermasalah. Dan di pakaian
seragam sekolah, yayasan, pramuka, diminta kepada anak tidak boleh menuliskan nama atau tanda yang kecolongan keluar. Ini tulis di kerah baju, tapi ketika kerah baju itu dilipat, dia berada di luar. Itu di SMA, SMP itu sering dilihat banyak sekali. Itu mulai kita dari siaga mulai menata perilaku. Saya kalau guru di sekolah, saya bilang adik-adik yang SMP, SMA, baju yang kau tulis itu sini besok kau bawa. Kalau ada baju alas, ada. Itu baju buka, saya simpan. Jangan lupa. Saya langsung Anda. Saya beritakan kepada orang tua. Baju saya tahan di sekolah karena tidak memenuhi syarat tata krama sekolah. Sebelum itu saya lapor ke sekolah. Kalau ke orang tua ada rasa tidak bagus, saya menjelaskan dari kata kita sekolah. Kadang-kadang kita sekolah swasta masih mendingan, sekolah negeri sulit diatur. Nomor 30, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan, dapat melempar, dapat menerima bola dengan tangan kanan dan tangan kiri sedikit-sedikitnya 5 kali tangkapan. Berarti isyarat ini bisa dilatih oleh Pak Guru olahraga. Ketika sudah ada SKU ini, kakak mengarah. SKU nomor ini kakak selesai. Kakak tentang. Tadi saya katakan lempar lambung, tangkap dua, teknik menangkap dua tangan, teknik menangkap satu tangan, ini dilatih di sini. Sehingga pada saat pertandingan misalnya lomba kasti, anak-anak kita termahir. Yang berikut dapat menyebutkan makanan dan minuman yang bernilai gizi 4 sehat 5 sempurna. 32 dapat memelihara sedikitnya satu macam tanaman berguna atau satu jenis binatang ternak selama kira-kira 1 bulan. Di rumah ada ayam, biasa bangun pagi ada yang terus makan atau tidur terus. Itu babi dengan anjing, kucing, ayam, urusan bapak. Yang paling mudah ayam, suruh dia intip, dia kasih makan. Kalau yang lain dia bawa. Supaya membiasakan dia mencintai binatang kesayangan. Yang paling mudah ya ayam, dia siram sejago atau kasih makan kucing binatang kesayangan di rumah. 4 dapat membuat 33 dapat melipat kertas yang dibentuk menyerupai pesawat, kapal, flora dan fauna. Ini masuk origami, seni melipat kertas. Kira-kira di sini kakak mau buat berapa terakhir? Kalau kapal nggak bisa tahu, tinggal lipat segitiga bagian dalam jadi sampah, jadi bendera dan lain sebagainya. Mungkin ada jadi bintang dan lain sebagainya. Ada dari pesawat sederhana. Nanti cari. Sampai yang paling rumit adalah membuat lempion. Kalau cuma buat lempion, siap kita beli kertas itu. Saya pernah latih siswa SPG semester 1. Beli lempion, keterampilan buat lempion. Tapi dari kertas minyak. Lalu kita cari model, bentuk lempion, bentuk hati, bentuk bulat, bentuk naik. Kita gunting, baru hasilkan sebuah lempion. Dia tersulit membuat lempion. Kalau memang kertas minyak, berarti membutuhkan biaya. Ya itu untuk pramuka Garuda lah. Pramuka Garuda berarti siaga tata plus 5 perusahaan. 33
4 terakhir dapat membuat simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul pangkal, dan simpul jangka. Ini yang terakhir berbicara tentang konteks tali kemari. Ini yang kita rindukan. Ini aplikasi. Ini SKU terakhir, simpul-simpul. Jadi dapat membuat simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul pangkal, dan simpul jangka. Latihan belum apa-apa, anak-anak minta berkemah. Sementara penguasaan iptek tali kemari belum diberikan. Tapi anak mengungkapkan kakak kita berkemah sudah. Dan bagaimana cara mengikat tali di sini? Nah, hati-hati. Memang itulah yang menarik bagi anak dilihat secara langsung. Ayo kita berkemah. Dengar orang lain di sana ada cari jejak, mereka juga ingin. SD sangat cerja. Bagaimana? Mudah kita cari jejak besok. Nah, sementara teori tentang ini sandi belum dikasih. Di sini ada sandi, tidak ada. Nanti di tahap siaga, baru siaga tata, baru kita lanjut dengan sandi. Tapi siaga mula belum bisa. Bisa cari jejak tapi dikompresi. Kita dulu buat cari jejak sini, putar ini. Lakin di dalam rumah sendiri. Kalau sudah melahirkan tanda itu baru keluar. Itu sudah bermasalah. Itu harus pakai surat izin orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau cari jejak dalam kompleks ini atas 2-3 jam waktu sore hari itu bisa. Jamin baru keluar. Kalau baru keluar harus ada izinan. Kemudian polisi, camat, lurah sebagai kepala wilayah. Selesai SKU ini dari nomor 1 sampai 34 untuk calon siaga menjadi siaga mula, kakak lantik. Hari tanggal, hari apa, tanggal berapa, jam berapa kakak lantik, tempatnya di mana, yang melantik siapa kakak pembina, nama siapa, jabatan, nomor SHB, nomor penetapan, nomor berapa, cap dan tantangan pembina. Nah, ini baru disahkan siswa kelas 1, diberikan sudah pakaian pramuka yang sesuai itu. Jadi orang tuanya mungkin siapkan uang, sekolah datangkan pakaian. Ketika SKU sudah selesai, kakak lantik mereka dengan salam janji tadi, pegang bendera merah putih, dekatkan di sini, ucap Dewi Setia. Baru mereka pakai pakaian pramuka di sini. Beda anak yang dilantik lewat proses ini dan beda anak yang pakai pakaian pramuka tidak lantik. Itu kakak bisa tahu sendiri. Kalau yang tidak dilantik itu sembarang-sembarang, tulis sembarang-sembarang. Itu dapat kakak amati lewat perilaku. Kalau anak yang latih teratur di buku depan, beda penampilan. Memang sifat-sifat kemanusiaan sering ada yang buruk juga, tapi tidak semua banyak. Hanya beberapa saja. Jadi kira-kira ini resume kurikulum paling awal untuk calon siaga menjadi siaga mula. Ketika SKU ini diselesaikan, kita lantik. Dan dilantik kalau bisa dihadirkan orang tua. Saja selantik mereka sini, tidak perlu kita hadirkan orang tua. Kalau memang ada orang tua terdata setuju untuk hadir, biar perwakilan cukup 1. Yang lain nanti orang tua suruh menyiapkan pakaian, anak yang dilatih, tinggal buat berita acara. Cukup 1 yang menyaksikan. Gitu. Dulu di masa status sukses ketua yayasan itu pernah orang tua hadir menyaksikan pelantikan. Dan mereka menyaksikan benar ya, pakai pakaian pramuka harus prosedur begini. Iya. Kalau tanpa itu anak buat sembar-sembar. Dan kira-kira ini resume pegangan dasar buat kita. Kita bertolak dari sini. Kita bertolak dari sini.
Kalau ini sudah selesai, kira-kira SKU paling depan ini kita persyaratkan untuk kelas 1 dan kelas 2. Saya sengaja membuat. Yang kelas 1 sekarang ini disebut calon, mereka menguasai lagu-lagu dulu, jel-jel, nyanyi. Persyaratan lain lanjut sampai 34 lanjut di kelas 2 selesai, baru mereka dilantik menjadi anggota pramuka sekaligus sudah siapkan pakaiannya di depan. Tapi kalau kakak mau percepat bisa yang akhir semester 2, di pertengahan semester 2 bulan Mei bertepatan dengan hari pendidikan sebelum ujian naik kelas, kakak lantik yang siswa kelas 1 menjadi siaga mula. Sehingga kelas 2 mungkin kakak lantik jadi siaga bantu, kelas 3 jadi siaga tata dan plus pramuka Garuda, kelas 5 dan 6 sudah kakak pindahkan ke golongan. 5 dan 6 usia mereka 10 itu masih 11 tahun, pindah ke golongan penggalan. Dipercepat. Kalau dia sudah pindah ke golongan penggalan dan diajar sesuai dengan SKU yang buku merah, dia berhak mengikuti jambore nasional. Asal dia sudah dipandu dengan pramuka penggalan, dia berhak mengikuti jambore daerah dan jambore nasional. Itu boleh keluar jauh. Tapi kalau ini hanya sampai di tingkat kabupaten. Kita baru uji coba 1 kali, yaitu pesta siaga di Molorai. Pesta siaga di Molorai itu saya konsepkan dilaksanakan di Koke, di Mundemi, bukan di sini. Sini daerah terlalu panas, berdebu. Saya ambil di Koke itu karena rumput, udaranya sejuk, sementara fasilitas airnya masyarakat cukup dan mereka bersedia kering. Kenangan harus dicari daerah yang sejuk, tidak boleh terlalu panas. Kemarin itu dipaksa oleh dinas, saya tidak terima. Karena pesta siaga itu saya yang rancang, saya yang susun sebelum saya pensiun. Ngada saja untuk level kabupaten belum, mereka baru berbasis kecamatan. Jadi kita buat pesta siaga baru pertama kali. Itu kita mengharapkan dana, pemerintah punya dana dari pemerintah di Banten pada provinsi. Kita di sini sudah laksanakan 2 kali pesta siaga. Hanya suster belum izinkan anak-anak untuk tinggal. Kalau kakak suster rencana membuat pesta siaga lagi, saya mau coba tidur di sini. Saya mau coba dengan anak-anak tidur. Kalau anak-anak sini suster belum izin, tapi bawah itu orang tidur, orang buat skala besar-besaran. Ini hanya karena COVID. Mereka buat pesta siaga sudah 2 kali. Yang bawah itu. Pertama kali di Rega tahun 90-an pas pekan mudika di Bobat. Mungkin kakak masih ingat pekan mudika di Bobat. Itu pesta siaga pertama dihadiri oleh perwakilan semua gugus depan. Pesta siaga yang kedua 2013, selang dari yang pertama dan yang kedua itu jeda 18 tahun. Baru buat dari di Kelwai pas masa Bapak Naniao mundur sebagai bupati sesuai masa jabatan. 2013 itu pesta siaga yang kedua. Dengan jumlah peserta 1.500 orang siaga. Tidur, membawa 1 perindu ke 40 orang. Itu tidur selama 2 malam, termasuk 3 malam dengan hari kedatang. Bangun tenda, tidur, dan sampai penutupan 3 malam. Dan untuk di Santres kalau membuat pesta siaga, saya minta tidur. Kalau suster tidak izin, saya tidak buat pesta siaga. Karena saya mau lihat anak-anak siaga itu sudah bisa secara prakondisi kelas 4, 5, dan 6. Itu yang saya mau tidur. Ini berkemah.
Kakak tidak usah ini pikir berat. Tetap kita minta izin pada orang tua. Kalau orang tua tidak izin anak yang tidur, kita enjoy saja. Tidak sepaksa. Bagi orang tua yang izin melalui surat izin, kita coba tidur di sini. Memang secara teori bahwa mereka masih belum ada orang tua. Yang tidur bersama saya juga tidur di tenda. Berarti anak-anak putri bersama pembina putri, anak-anak putra bersama pembina putra. Para pembina putri sudah siap atau belum kalau diajar bertenda? Nah kalau belum, berarti kami yang putra bersedia untuk menuntun adik-adik putri. Kami juga tidur sama-sama dengan mereka. Nanti dibagi. Kalau pembina putri belum bisa mengambil keputusan untuk tidur bersama anak, maka biarlah kami pembina putra yang. Tapi memang syaratnya harus ada pembina putri. Mengapa? Karena ada hal-hal tertentu yang harus diurus oleh pembina putri pada adik-adik putri. Begitu. Jadi saya menjelaskan, karena sudah 2 kali kakak ketua yayasan selaku kepala sekolah itu dia masih berat menghianati anaknya terus. Padahal tenda dibangun. Pada pesta siaga 2 itu 4 buah tenda dibangun. Dan anak-anak sudah mulai dirakit dengan keterampilan tali temali, membuat itu berakit tenda dan membuat pioneering rapiring mereka sendiri rakit. Saya harap ada foto yang ditinggalkan, dokumentasi yang ditinggalkan lewat laptop sekolah sebagai bukti kelanjutan untuk estafet kepala sekolah yang berikut dengan para pembina yang berikut. Setelah para pembina utama yang langsung pergi, tapi napak tilasnya, jejaknya kata belajar dan dokumentasi. Apa yang saya omong ini benar tidak? Pesta siaga 1 ada dokumentasi, pesta siaga 2 ada dokumentasi. Itu dilengkapi ditayangkan di hasil. Itu audio visual ada atau tidak? Layak apa? Sehingga mungkin saya tidak ada, ketika dia melihat itu hasil gambar itu, potret itu yang terkemas, terekam itu dapat kata lacak. Oh ini para pembina yang lalu sudah buat begini, kita yang baru kita lanjut dan cara bagaimana. Itu menjadi studi dokumentasi dan itu misi saya. Harusnya tahun ini saya lengkapkan 1, penama buku depan mulai ditancapkan. Yang kedua, administrasi budaya. Karena pramuka nanti diakreditasi. Apakah nanti terlepas besok saya masih membina di sini, tapi saya selesaikan panduan administrasi dan penama buku depan. Hanya saya kasih rambu-rambu. Ketika saya kakak suster sudah tancapkan penama buku depan, lalu pembinaan pramuka terhenti, itu tidak bagus. Kalau nama sudah berdiri depan nama budenya, nama pramuka sudah tancap, berarti eksistensinya pramukanya hidup. Tidak boleh menerangkan pramukanya mati karena tidak ada pembina. Itu yang saya garis bawah. Dan kepada kakak semua, gugus depan ini menjadi gugus depan contoh Kabupaten Nangkio untuk rasio sekolah ibu kota di kabupaten dan sekolah swasta. Target pertama saya sebagai kapus kita. Sekolah ini menjadi contoh sampel penilaian oleh kepala daerah. Ketika tanya gugus depan contoh di Nangkio ada di mana kantor? Saya tunjuk Santos dan harus sudah dilengkapi dengan dokumen administrasi. Itu dia bukti visual yang kakak harus tayangkan dari angkatan yang lalu dan sampai sekarang. Minimal buku-buku itu saya siapkan, penama gugus depan saya tancapkan. Terakhir tinggal kakak pembina dan kakak suster tayangkan hasil pesta siaga yang lalu, 2 kali pesta siaga dan latihan berikut. Berarti program latihan harus ada. Begitu. Sedangkan ini untuk persyaratan siaga mula, kemudian di belakang dan seterusnya. Kakak lihat halaman 11, siaga bantu. Oh ini siaga mula, ya. 17. Ya nomor 17 dilantik jadi siaga mula.
Bagi siswa yang kelas 1, sekarang dari nomor halaman 18 sampai dengan halaman 23. Salah tuh. Halaman 12. Tidak ada salah penulis. 12 sampai 16, 17. Siaga bantu. Ya. Halaman 1 sampai 11 itu untuk siaga mula, dilantik siaga mula. Halaman 12, 13, 14, 16, halaman 17 dilantik jadi siaga bantu. Bukan siaga mula, salah cetak. Dilantik jadi siaga bantu. Dari halaman 18 sampai dengan halaman 23 yang terakhir itu dilantik menjadi siaga tata, itu benar. Yang di tengah itu artinya dilantik jadi siaga bantu. Ada salah cetak. Enggak. Salah cetak oleh pelatih. Jadi pramukanya disebut golongan siaga. Tingkatannya adalah siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Itu disebut tingkat. Tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, tingkat siaga tata. Yang satu disebut pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu disahkan kalau mereka sudah menjadi siaga tata. Sehingga mereka yang ikut pesta siaga itu sudah lewat pramuka Garuda. Karena saya orientasikan menuju Jembore. Karena anak-anak yang hadir di Blora itu harus dibawa oleh kewartiran pada saat pesta siaga tingkat kabupaten itu sudah dilantik jadi siaga tata semua. Sehingga plus pesta siaga tata yang dilakukan oleh kuartir cabang itu plus nilai plusnya kita lantik mereka menjadi pramuka Garuda. Dan itu saya sembunyikan kata Jembore. Saya kasih tahu Kalispora. Tujuan saya menggelar program konsep yang saya gelar untuk pesta siaga di Bolorai itu, tujuan itu mau ambil untuk seleksi peserta Jembore daerah dan Jembore nasional di tahun 2020. Sekarang mereka masih kelas 4, 5, 6. Yang kelas 6 tamat sudah SMP, tetapi yang saya ambil itu mereka di posisi kelas 6. Sehingga di 2019 mereka di kelas 5 kelas 6 kena COVID. Kalau tidak COVID, 2020 itu Jembore daerah di Labuan Bajo, 2021 itu Jembore nasional. Kena COVID tertunda, maka dia dimundurkan ke 2020. Ya, tahun depan lagi mungkin cabang yang penegak. Berarti SMA kita dapat. Tapi SMA pembina tidak ada. Berarti SMA ini bisa ikut kalau pembina bisa. Kalau tidak ada. Jadi yang ke belakang bagi resume siaga bantu dan siaga tata dapatkah kebaca? Iya. Saya memberikan penanaman dasar. Kira-kira kelas 1 dan kelas 2 kelas 1 menjadi calon sehingga kakak start dan lagu-lagu permainan yel-yel mantap itu sambil menguji dari item yang ada keputusan apakah nanti mereka sebelum naik kelas 2 mereka dilantik atau tunggu nanti kelas 2 baru dilantik. Ini yang saya meminta pada saat sosialisasi kudus depannya. Mugus tadi materi itu yang saya mau bicara ke saya. Tapi hari ini karena kakak sudah mulai mengawali sehingga saya lemparkan saja. Lalu kelas 3 dan 4 itu masuk kategori sesuai dengan kemampuan kita para pembina yang ada. Jadi saya kebantu dulu. Nah, masukkan materi dari sini. Lalu kelas 5 dan kelas 6 kita jadikan siaga tata. Sehingga kelas 5 dan 6 itu proses materi siaga tatanya harus selesai di kelas kelas 5. Kelas 6 mereka siap ujian. Sehingga siaga tatanya berakhir di kelas 5 dan plus pramuka Garuda. Sehingga kalau ada perencanaan Jembore tingkat cabang atau Jembore ranting
mereka yang sambil ke sana, itu lantik jadi siaga tata plus kita lantik Pramuka Garuda. Sehingga yang mereka ikut ke level ranting, level cabang, itu sudah plus Pramuka Garuda. Apresiasi bagi seorang pembina yang lulusan Kande harus bisa melantik peserta didik. Kalau tidak pernah melatih peserta didiknya, berarti kita menjadi pembina biasa-biasa saja. Saya katakan ini pembina biasa-biasa saja karena tuntutan pendampingan Jambore itu harus bertaraf KML. Maka kakak dengan kewenangan saya juga, dan saya kapus diklat yang menentukan siapa pendamping Jambore dan pendamping Remuna itu saya yang menentukan. Ketua Kewarca tinggal terima apa yang saya usulkan. Karena yang saya suruh damping orang itu lewat uji kecakapan. Yang kedua, keaktifan dia di gugus depan memimpin satu. Karena itu saat itu sebarang 7 KKN. Saat itu sebarang 7 KKN yang level keaktif. Maupun penjenjangan naik dari KMD ke KML, harus orang beramal di gugus depan. Kalau dia tidak